Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Salah pilih teman. Kalau teman-temannya itu para ahli maksiat, maksiat dia. Kalau teman-temannya itu pecinta duniawi, pecinta dunia. Kalau teman-temannya itu yang lalai-lalai, kalau salah milih teman sudah berantakan saja. Apalagi yang bisa membuat turun iman, apa Pak? Pendengaran, ya sama, satu paket ya, mata, pendengaran. Karena gerbangnya hati itu mata, telinga, pintu masuknya. Yang membuat orang rontok iman selain tadi maksiat, menganggap remeh maksiat, salah gaul, juga tidak dicas, jarang ke pengajian. Karena pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang amal juga, ya. Sudah masuk sekarang ya. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi harus bagaimana sekarang? Maka yang pertama sekali kita harus mulai sadar kalau sudah mulai kering ya sholat. Biasanya nurun ya, biasanya sholat berjamaah di masjid. Datang lebih awal, biasanya begitu. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, menunggu azan. Kemudian sholat cari saf yang paling utama. Nih kalau iman lagi kuat begini nih. Lelaki ya, cari saf yang paling utama. Sesudah selesai sholat, zikirnya lengkap. Kemudian sholat rawatibnya lengkap. Nah ini lagi kuat iman begini. Tahajudnya bagus. Mau saum Senin Kemis atau saum sunnah atau saum Daud. Ngajinya nggak mau lepas dari Quran. Kalau kuat iman, biasanya ibadahnya bagus dan hatinya tenang, ajeg. Doa itu nikmat, ya Allah, nikmat, 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 ya. Banyak zikrullahnya. Nah ini lagi kuat iman, cirinya ajeg aja, tenang, ngadepin hidup ini enggak goyang-goyang. Remeh maksiat, nanti ke masjid juga mulai datangnya telat. Yang biasanya sebelum azan, nanti datang ke masjid sesudah azan atau sedang azan. Lama-lama datangnya pas qomat dan tidak merasa bersalah, hilang tuh tahiyatul masjid, hilang qoblanya ya. Nanti habis sholat itu tiba-tiba lebih sibuk pegang HP, wiridnya tuh pakai jempol. Ringkas subhanallah walhamdulillah, itu jadi enggak nikmat. Terus doanya juga makin dikit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Kalau bisa nebeng. Kamu lagi doa, amin amin amin, beres. Lama-lama sholat sunnahnya hilang. Yang tadinya bagus jadi gesit, asal aja ada. Lama-lama habis sholat itu tidak mau telat 2 kali, datang dia telat, pulang duluan. Pasti ada aja keinginan untuk keluar dari masjid. Lama-lama sholatnya malas ke masjid, di musola atau di kantor, di mana, tidak mau melangkah lagi ke masjid. Lama-lama makin telat sholatnya. Ini ciri-ciri iman makin turun ya. Tidak lagi senang berjamaah, sholatnya sendirian, udah sendirian telat. Nah udah musibah lah. Itu tahajud bakal hilang. Kalau sholat sudah ditelat-telat, tahajud hilang. Ngaji juga malas, WA saja terus, YouTube saja terus. Kemudian
Doa basa-basi, udah lewat doa itu. Zikir jarang. Kalau sudah begini kering, gampang emosi, gampang tersinggung, marah-marah, ruwet, hidup tuh tidak tenang. Inilah musibah. Jadi harus bagaimana? Tetapkan hati di dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tidak dicabut. Surat apa itu, Dek? Al-Imran ayat 8. Coba dibacakan lebih lengkap. Jangan main-main ya, Rasulullah tuh selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah balikan hati sudah habis kita ini. Jangan sampai dicabut nikmat iman sesudah Allah memberikan hidayah ini. Doa apalagi? Berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azz wal kasal, dari lemah. Lemah itu dia ingin tapi tidak berdaya. Kalau malas, dia mampu tapi tidak semangat. Bisa dipahami hadirin? Ada lemah, ada malas. Kita harus berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari malas dan lemah dan malas. Azwa kasal. Lemah, kita tidak berdaya, kita ingin tapi enggak mampu. Nah, Allah lah yang memberikan kemampuan kita. Malas, kita mampu tapi enggak semangat. Padahal sanggup tahajud, tapi enggak semangat tahajud. Sanggup ngaji. Nah, ini malas namanya. Apalagi obatnya kalau kita sudah mulai futur, ya sekuat tenaga bentengi diri dari maksiat. Mulai godul basor, tundukkan pandangan, tidak, paksakan untuk tidak lihat yang diharamkan. Kemudian kurangi bicara, telinga juga jaga dari apa yang tidak manfaat. Ganti mata, paksakan melihat yang disukai Allah. Baca Quran lebih banyak. Pokoknya Allahumma paksa diriku. Harus dipaksakan karena nafsu itu maunya malas aja. Tahajud, paksakan. Kalau sudah mulai turun kan nanti biasanya 11 rakaat, turun jadi 7 ya, turun jadi 2, nanti itu witir aja, itu udah ciri-ciri, itu udah musibah ya. Yang biasanya jam 2:30 jadi jam 3, 3:30, nanti 4 kurang 1/4 jadi pas jam 4, nanti hilang itu tahajud. Hati-hati, ketemu orang itu ya, kalau tidak hati-hati kecenderungannya jadi dosa. Hadirin, ada macam-macam jenis dosa kalau ketemu, tapi kita tetap harus ketemu yang memang perlu ketemu, tapi yang tidak perlu ketemu ya tidak usah ketemu. Kalau niatnya dakwah, silaturahim, mencari ilmu, yang memang harus ketemu orang, nolong orang, ketemu, tapi ya jaga diri. Kalau tidak ada perlu-perlunya, tahan aja diri. Kalaupun ketemu, tidak usah banyak bicara, kecuali yakin perkataan ini manfaat. Lebih banyak menyimak, tafakur. Apalagi sesudah kita menahan diri, ya paksakan diri untuk bisa baca Quran lebih banyak. Bunyikan HP-nya Quran terus ya. Yang kira-kira ngaco-ngaco delete. Kalau di HP kan gampang lihat seseorang buka apa saja, kan di historinya ada ya.
Kalau pas kebuka yang jorang-jorang itu nanti kebuka terus. Nah, usahakan di mana kita rusak, di sana kita jauhi. Bunyikan terus HP-nya ayat Quran supaya kita malu kalau baca Quran lihat yang ngaco, ya. Kalau punya HP terus bunyikan murotal Quran. YouTube-nya cari yang jadi ilmu, yang manfaat, yang bisa jadi belajar. Lalu pilih teman-teman yang soleh-soleh sekarang. Cari yang baik-baik, yang bisa mengingatkan kita, yang berani mengatakan tidak kepada kita. Berani mengatakan tidak gimana? Ya kalau kita ngajak kamu tidak, enggak mau. Jangan. Kita harus punya teman yang kamu jangan lakukan itu. Harus punya teman yang berani mengatakan tidak, yang menolak, yang mencegah. Jangan teman-teman yang hanya mendukung terus, walaupun maksiat dia mendukung. Jangan, saya tidak mau. Itu perkataan baik, hadirin. Istri solehah itu bukan istri yang selalu nurut dengan apa yang diingini suami. Kalau yang baik nurut, tapi yang tidak harus berani mengatakan tidak, ini salah, saya tidak mau. Tentu saja dengan cara yang bijaksana, ya. Nah, begitulah rekan-rekan, doa dikuatkan, kemudian berhenti berbuat maksiat, lalu paksakan diri, minta tolong ke Allah sambil dipaksakan tahajudnya, saumnya, pokoknya mengajinya, paksakan aja, pakai target. Allah melihat kita bersungguh-sungguh memaksakan diri kita, nanti Allah yang membuat kita mampu. Cari lingkungan yang baik dan terus cari tambahan ilmu. Dengar kisah orang-orang soleh, dengar bagaimana sikap Rasulullah SAW. Plus yang paling penting lagi adalah banyak tafakur, ya. Banyak menyendiri, saya tuh apa ini, kenapa saya begini, ya. Mau apa kalau saya mati? Mau bekal saya apa? Saya bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah kalau begini? Saya ngasih contoh apa kepada keluarga? Dan tafakur tentang diri, tentang mati, tentang nikmat dari Allah, tentang dosa-dosa, itu akan membantu kita menyadarkan diri dan mereposisi diri. Itu kurang lebih, ya. Ingat, jangan sampai su'ul khotimah, ya. Jangan sampai su'ul khotimah, hancur, gak ada apa-apanya kalau kita su'ul khotimah. Nah, begitulah kurang lebih obrolannya. Bagi teman-teman yang menyimak lewat radio, guru kita Pak Kiai Miftah Farid insya Allah sudah ada Pak Mim? Sudah terhubung. Alhamdulillah Pak Miftah, silakan. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan iman, istiqomah, dan diberikan kemampuan terus untuk memberi manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Pak Yai. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita nih sekarang. Boleh kita akan tanya jawab. Terima kasih ini kepada semua yang DT peduli, diuji oleh Allah mendapatkan penghargaan. Ya alhamdulillah. Ya begitulah penghargaan. Ada yang nanya, bolehkah orang Islam kan harus ikhlas? Apakah boleh ikut kejuaraan berprestasi? Ya bagus dong. Tapi prestasi kita itu diniatkan untuk amal soleh, untuk bekal akhirat. Jadi kita harus mencapai puncak prestasi dalam hidup ini. Ahsanu amalan itu tidak boleh hanya semata-mata ingin piala, ingin piagam, ingin hadiah, tapi ingin jadi amal soleh. Jadi berprestasi itu untuk jadi amal soleh. Rasulullah kan orang berprestasi. Mari berkembang bersama dakwah digital.
Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.